warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Anggi Suryanika. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin membahas mengenai formasi CPNS tahun 2021 untuk lulusan SMA, SMK, MA maupun SLTA. Jadi bagi teman-teman yang masih bertanya apakah ada formasi CPNS untuk lulusan SMA maupun SMK, tentunya ada ya teman-teman. Jadi tidak hanya untuk lulusan S1, S2 maupun S3 ataupun D3, D4, lulusan SMA juga ada formasinya di CPNS tahun 2021 ini. Nanti pada saat kita sudah berhasil membuat akun atau registrasi, kita login, kemudian kita akan mengisi informasi pendidikan untuk memilih formasi yang akan dilamar. Dimana pada pilihan pendidikan ini tidak hanya untuk D3, D4, S1, S2 maupun S3, namun juga ada lowongan CPNS untuk lulusan SMK, SLTA, SMA, SMK maupun MA. Untuk tampilan di website resmi isi biodata CPNS biasanya seperti ini. Ini untuk memilih instansi yang akan kita lamar, kemudian jenis formasinya ini adalah umum. Jadi nanti biasanya di CPNS itu jenis formasinya itu ada 3. Biasanya untuk umum ini adalah yang tidak ada syarat-syarat khususnya. Kemudian ada khusus itu biasanya untuk lulusan terbaik maupun penyandang disabilitas, dan ada putra-putri Papua Barat. Nah, di kolom pilih pendidikan ini biasanya akan muncul pendidikan apa. Nanti kita bisa pilih salah satu yang sesuai dengan persyaratan formasi jabatan yang kita lamar. Jadi misalnya nanti ada formasi CPNS untuk lulusan SMK Tata Boga. Biasanya ini di Badan Keamanan Laut itu ada untuk juru masak kapal. Nah, juru masak kapal ini biasanya dari SMK Tata Boga dan bersertifikat BST. Jadi nanti ketika teman-teman akan mendaftar untuk menjadi juru masak kapal di Badan Keamanan Laut, nanti teman-teman harus pilih pendidikan yang sesuai ataupun yang dipersyaratkan pada formasi jabatan yang akan teman-teman lamar. Kemarin juga ada pertanyaan yang masuk mengenai apakah mendaftar CPNS boleh menggunakan SKL karena ijazah belum keluar. Ini tidak bisa ya teman-teman, ijazah harus sudah ada, karena pada saat mengisi biodata dan memilih pendidikan ini kita harus memasukkan nomor ijazah, kemudian tanggal ijazah, dan juga nama perguruan tinggi ataupun sekolahnya. Lalu kita lanjut mengenai daftar instansi yang buka formasi CPNS untuk lulusan SLTA, SMA, SMK, MA maupun sederajat. Ini ada beberapa instansinya. Yang pertama ada Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan HAM. Ini biasanya formasinya itu banyak untuk lulusan SMA maupun SMK untuk penjaga tahanan. Kemudian yang kedua ada Kementerian Perhubungan, kemudian ada Badan SAR Nasional, Badan Keamanan Laut, Badan Narkotika Nasional, kemudian ada Kejaksaan Agung, Kementerian ESDM atau Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, kemudian Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan beberapa diantaranya adalah instansi daerah. Ini adalah instansinya yang membuka formasi CPNS untuk lulusan SMA maupun SMK sederajat. Nah, sekarang kita masuk untuk formasi CPNS untuk lulusan SMA. Yang pertama adalah penjaga tahanan, di mana penjaga tahanan ini biasanya adalah di instansi Kementerian Hukum dan HAM. Ini jumlah formasinya biasanya lebih banyak dibandingkan dengan formasi yang lain untuk penjaga tahanan, namun ini bukan formasi tahun 2021 ya teman-teman. Ini hanya referensi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini penjaga tahanan itu banyak dibutuhkan di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti apa penjaga tahanan? Nah, seperti ini. Tapi tidak hanya laki-laki yang dibutuhkan untuk penjaga tahanan, ada beberapa wanita juga yang dapat melamar pada formasi penjaga tahanan ini. Nah, syarat untuk melamar pada formasi penjaga tahanan ini biasanya ada syarat tinggi badan dan juga berat badan, serta nilai rata-rata rapot maupun rata-rata UN-nya adalah 70. Lowongan penjaga tahanan ini tidak hanya untuk lulusan SMA baru, namun siapapun bisa mencoba dengan ijazah SMA-nya untuk menjadi penjaga tahanan dengan syarat usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Nah, poin penting di sini adalah di sini tertulis SLTA sederajat, berarti bisa dari SMA, SLTA maupun MA ini bisa melamar untuk formasi penjaga tahanan. Yang kedua, ini ada pengawal tahanan atau narapidana.
dan juga ada pengemudi pengawal tahanan. Untuk pengawal tahanan atau narapidana dan pengemudi pengawal tahanan ini biasanya dibuka pada instansi Kejaksaan Agung. Ini gambarannya untuk pengawal tahanan atau narapidana. Sama, di sini juga tidak hanya pria, namun wanita juga bisa mendaftar untuk menjadi pengawal tahanan atau narapidana. Ini gambaran untuk pengemudi pengawal tahanan. Sama seperti penjaga tahanan, biasanya formasi untuk pengawal tahanan ini maupun pengemudi pengawal tahanan ini formasinya juga banyak dibandingkan jenis formasi yang lain. Namun ini bukan formasi tahun 2021. Ini hanya referensi formasi CPNS lulusan SMA tahun sebelumnya ya teman-teman. Selanjutnya ada Polisi Pamong Praja, di mana kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah SLTA umum. Berikut gambaran Polisi Pamong Praja. Seperti formasi penjaga tahanan, pengawal tahanan maupun pengemudi pengawal tahanan, tidak hanya laki-laki, namun perempuan juga bisa mengisi lowongan formasi Polisi Pamong Praja. Selanjutnya ada teknisi mesin dan teknisi rancang bangun. Untuk teknisi mesin, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah lulusan SMK mesin, SMK elektro, SMK mekanik, SMK elektro mesin maupun SMK mesin tenaga. Sedangkan untuk teknisi rancang bangun, kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah lulusan SMK bangunan gedung atau SMK bangunan. Kemudian ada bosun. Di sini bosun mempersyaratkan kualifikasi pendidikannya adalah dari SMK Pelayaran Nautika. Selanjutnya ada jenang kapal. Untuk jenang kapal sendiri, ini persyaratannya adalah lulusan SMK Tata Boga. Kemudian juru masak kapal dipersyaratkan untuk lulusan SMK Tata Boga juga. Selanjutnya untuk juru mesin, ini dari lulusan SMK Pelayaran Teknika dan memiliki sertifikat. Juru motor ini lulusan SMK Pelayaran Teknika, juru budi lulusan SMK Pelayaran Nautika. Kemudian ada kasat dek kapal kelas 2, ini dari SMK Pelayaran Nautika. Ada juga kasat dek kapal kelas 1 sama dari SMK Pelayaran Nautika. Kemudian ada kelasi kapal kelas 1 dan kelasi kapal kelas 3. Ini mempersyaratkan kualifikasi pendidikannya adalah lulusan SLTA sederajat dan memiliki sertifikat BST. Selanjutnya ada kerani kapal kelas 3, mempersyaratkan lulusan SLTA sederajat dan memiliki sertifikat BST. Kemudian konstabel kapal kelas 1, ini dari SMK Mesin. Ada juga konstabel kapal kelas 2, ini dari SMK Mesin, dan konstabel kapal kelas 3 juga sama dari SMK Mesin. Kemudian ada oiler, ini dari SMK Pelayaran Teknika. Jadi teman-teman yang dari tadi saya sebutkan, kalau mau itu kerani, pelasi, kemudian juru budi, juru motor, itu semuanya instansi yang membuka lowongan lulusan SMA atau SMK tersebut adalah Badan Keamanan Laut. Kemudian di sini juga masih terdapat formasi yang dibuka oleh Badan Keamanan Laut. Ini ada pemeriksa pelumas mesin kapal kelas 1, ini dari SMK Teknika. Ada pemeriksa pelumas mesin kapal kelas 2 dari SMK Teknika, dan pemeriksa pelumas mesin kapal kelas 3 ini dari SMK Teknika juga. Selanjutnya ada pramata kebersihan kapal. Ini dipersyaratkan kualifikasi pendidikannya adalah SLTA sederajat dan memiliki sertifikat BST. Nah, jadi itu gambarannya ya teman-teman mengenai formasi CPNS untuk lulusan SMA atau SMK sederajat. Namun itu gambaran dari formasi pendaftaran CPNS tahun sebelumnya. Untuk formasi CPNS lulusan SMA atau SMK tahun 2021 ini memang belum resmi diumumkan formasinya apa saja yang dibuka, kemudian jumlah formasi yang dibutuhkan itu ada berapa, itu belum bisa diketahui. Nah, nanti ketika pendaftaran sudah resmi dibuka, kemudian sudah ada pedoman pendaftaran, syarat-syarat pendaftaran, nanti aku akan segera share di video aku selanjutnya. Jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh subscribe dulu channel YouTube aku. Nanti aku akan segera share ketika kata syarat pendaftaran dan syarat-syarat pendaftaran sudah resmi dibuka, dan akan aku share juga cara memilih instansi dan formasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan. Kemudian kita lanjut formasi lainnya untuk lulusan SLTA, SMA, SMK, MA maupun sederajat.
Di sini ada beberapa dari Kementerian Perhubungan. Biasanya Kementerian Perhubungan ini membuka untuk lulusan SMK atau SMA sederajat. Yang pertama ada penjaga mercusuar, kemudian ada pengawas keselamatan pelayaran pemula, ada instruktur pemula, markonis, bosun, bakes, serang, dan petugas keamanan aset. Selain itu juga ada rescuer, ini dari Basarnas, kemudian ada pawang hewan anjing, ini dari BNN, pengamat gunung api, ini dari Kementerian ESDM, pekerja sosial pemula dari Kementerian Sosial, pemadam kebakaran dari instansi daerah, pengadministrasian umum, ini juga dari instansi daerah, dan polisi kehutanan dari instansi daerah. Oh iya, ada yang tertinggal ya teman-teman. Jadi pas tahun kemarin itu ada juga formasi untuk lulusan SMK satu lagi, yaitu dari Kementerian Pertanian. Formasinya adalah pemula penyuluh pertanian. Kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan itu dari SMK Pertanian. Selain dari Kementerian Pertanian, biasanya beberapa instansi daerah seperti Dinas Pertanian itu juga membuka lowongan untuk penyuluh pertanian pemula, itu lulusan dari SMK Pertanian. Oh iya, sekedar informasi ya untuk teman-teman. Jadi semisal ada pertanyaan, Kak, saya lulusan S1 tapi saya ingin mendaftar menjadi pelasi kapal misalnya, kan ini persyaratan pendidikannya adalah SLTA sederajat, namun ijazahnya S1. Itu teman-teman bisa mendaftar untuk pelasi kapal ini, tapi dengan syarat ijazah yang diunggah adalah ijazah SMA. Jangan menggunakan ijazah S1 karena jika kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan di sini adalah SLTA, namun mengunggah ijazah S1 nanti bisa dipastikan tidak lolos seleksi administrasi. Karena persyaratan seleksi administrasi ini adalah ijazah harus sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada formasi jabatan. Kemudian ada lagi sekedar informasi untuk teman-teman, semisal di sini kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan adalah D4 teknika, ini tidak bisa menggunakan ijazah dengan kualifikasi pendidikan S1 karena bisa menyebabkan tidak lolos seleksi administrasi. Ada juga kasus yang seperti ini, semisal di sini persyaratan pendidikannya adalah S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi maupun S1 Manajemen. Nah, kebanyakan orang kan tahunya S1 itu sama dengan D4. Namun, jika ijazahnya itu D4, tidak bisa melamar pada formasi pendidikan yang kualifikasi pendidikannya adalah S1 karena dianggap beda. Jadi, semisal di sini tertulis S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, atau semisal di sini ada atau lagi D4 Ekonomi atau D4 Akuntansi atau D4 Manajemen. Nah, itu baru kita bisa melamar pada formasi penyusun program anggaran dan pelaporan ini. Itu semisal ada garis miring D4 Akuntansi atau garis miring D4 Manajemen, itu baru kita bisa melamar. Namun jika di sampingnya ini tidak ada D4, itu dianggap beda ya teman-teman. Nah, sekian pembahasan aku mengenai formasi CPNS untuk lulusan SMA, SMA, MA, dan SLTA kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang masih membutuhkan informasi seputar CPNS tahun 2021. Teman-teman bisa subscribe channel YouTube ini karena nanti aku akan segera update apabila pendaftaran CPNS sudah resmi dibuka. Aku akan update formasi apa saja yang dibuka, kemudian apa saja syarat pendaftarannya, dan tata cara pendaftaran di website resmi SSCN BKN. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.